Kejutan besar diperkirakan akan terjadi pada laga perdana timnas Indonesia di Piala AFF 2026 malam ini. Di bawah komando pelatih baru John Hartman, skuad Garuda diyakini akan tampil dengan wajah yang berbeda. Bukan hanya karena perubahan strategi, tetapi juga karena absennya sejumlah pemain bintang yang selama ini menjadi andalan. Yang paling mengejutkan, Marcelino Ferdinand dipastikan tidak bisa bermain akibat cedera, sementara Jay Itzes dan Maarten Paes juga tidak memperkuat timnas Indonesia karena turnamen Piala AFF 2026 tidak masuk dalam kalender resmi FIFA. Situasi tersebut membuat John Hartman harus memutar otak untuk menyusun komposisi terbaik demi mengawali perjalanan Indonesia dengan kemenangan saat menghadapi Kamboja di Stadion Pakansari, Bogor, malam ini pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Meski kehilangan beberapa nama besar, skuad Garuda tetap dipenuhi pemain berkualitas yang siap memberikan segalanya demi mengamankan 3 poin pertama. Bocoran yang beredar menyebutkan bahwa John Hartman kemungkinan besar akan menggunakan formasi 4-3-2-1 yang bisa berubah menjadi 3-4-2-1 ketika timnas Indonesia menguasai bola. Formasi ini dikenal fleksibel karena mampu menjaga keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Hartman tampaknya ingin membangun permainan yang lebih agresif, tetapi tetap disiplin ketika kehilangan bola. Di posisi penjaga gawang, Nadeo Argawinata diprediksi kembali menjadi pilihan utama. Pengalaman dan ketenangannya di bawah mistar gawang menjadi modal penting untuk menjaga pertahanan Indonesia tetap solid. Nadeo juga dikenal memiliki kemampuan membaca arah bola dan melakukan distribusi umpan yang baik untuk memulai serangan dari belakang. Memasuki lini pertahanan, Sandy Walsh diperkirakan akan mengisi sisi kanan. Kemampuannya membantu serangan sekaligus bertahan membuatnya menjadi salah satu pemain paling penting dalam skema John Hartman. Di jantung pertahanan, Rizky Ridho diprediksi menjadi pemimpin lini belakang dan bahkan disebut-sebut sebagai kandidat kuat kapten tim pada pertandingan ini. Berduet dengan Jordi Amat yang memiliki pengalaman internasional sangat tinggi, keduanya diharapkan mampu meredam setiap ancaman dari lini depan Kamboja. Sementara itu, sisi kiri pertahanan kemungkinan dipercayakan kepada Doni Tri Pamungkas. Pemain muda ini memiliki kecepatan dan semangat tinggi yang sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan ketika Indonesia melakukan transisi menyerang maupun bertahan. Di sektor tengah, Tom Hay diprediksi akan menjadi otak permainan timnas Indonesia. Kemampuannya mengatur tempo pertandingan, memberikan umpan akurat, dan membaca situasi di lapangan menjadi alasan utama mengapa ia dipercaya mengendalikan lini tengah Garuda. Tom Hay kemungkinan akan didampingi oleh Ivar Jenner yang memiliki kemampuan bertahan sekaligus membantu membangun serangan. Kombinasi keduanya diharapkan mampu membuat lini tengah Indonesia lebih kokoh dan sulit ditembus lawan. Satu nama lain yang diperkirakan mengisi lini tengah adalah Eliano Reinders. Pemain ini memiliki mobilitas tinggi dan mampu bermain sebagai penghubung antara lini tengah dan lini depan. Kehadirannya diharapkan membuat permainan Indonesia lebih dinamis dan tidak mudah ditebak. Di belakang striker, John Hartman diprediksi memasang Ragnar Oratmangoen dan Beckham Putra. Ragnar memiliki kecepatan serta kemampuan menusuk dari sisi lapangan maupun dari area tengah. Sementara Beckham Putra dikenal kreatif dalam menciptakan peluang dan memiliki tendangan jarak jauh yang berbahaya. Kombinasi keduanya diharapkan mampu menggantikan kreativitas yang biasanya diberikan Marcelino Ferdinand. Yang paling menarik perhatian adalah posisi penyerang utama. Nama Mitchell Baker diperkirakan akan dipercaya menjadi ujung tombak sekaligus menjalani debut bersama timnas Indonesia. Jika prediksi ini benar, maka seluruh mata akan tertuju kepada striker tersebut. Bermain sebagai penyerang utama dalam laga resmi perdana tentu bukan tugas mudah, tetapi juga menjadi kesempatan emas untuk langsung mencuri perhatian publik sepak bola Indonesia. Apabila formasi berubah menjadi 3-4-2-1 saat menyerang, Sandy Walsh diperkirakan akan lebih sering naik membantu lini tengah sehingga Jordi Amat, Rizky Ridho, dan Doni Tri Pamungkas membentuk 3 bek sejajar. Pola ini memungkinkan Indonesia memiliki lebih banyak pemain di area tengah sehingga penguasaan bola dapat lebih maksimal. Di sisi lain, Kamboja dipastikan tidak akan datang hanya untuk bertahan. Mereka diperkirakan mencoba memanfaatkan setiap celah yang muncul akibat perubahan komposisi pemain timnas Indonesia. Karena itulah komunikasi antar lini akan menjadi faktor yang sangat menentukan hasil pertandingan malam nanti. Meski kehilangan beberapa pemain kunci, kualitas skuad timnas Indonesia tetap layak diunggulkan. Kombinasi pemain berpengalaman dengan talenta muda memberikan harapan besar bahwa Garuda mampu tampil dominan sejak menit awal. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah apakah strategi baru John Hartman langsung berjalan efektif atau justru membutuhkan waktu untuk benar-benar menyatu di lapangan. Pertandingan ini juga menjadi panggung pembuktian bagi para pemain yang selama ini jarang mendapat kesempatan tampil sebagai starter. Mereka memiliki peluang besar untuk menunjukkan bahwa timnas Indonesia tidak hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain bintang.
Jika mampu tampil maksimal, persaingan memperebutkan tempat utama di skuad Garuda akan semakin ketat pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Semua prediksi tersebut tentu baru akan terjawab ketika daftar susunan pemain resmi diumumkan menjelang kick-off. Apakah John Hartman benar-benar memilih formasi 4-3-2-1, beralih ke 3-4-2-1, atau justru menyiapkan kejutan lain yang belum diperkirakan siapapun? Jawabannya akan segera kita saksikan malam ini. Mampukah skuad Garuda mengawali langkah di Piala AFF 2026 dengan kemenangan meyakinkan? Ataukah Kamboja justru mampu memberikan kejutan di Stadion Pakansari? Tulis prediksi skor kalian di kolom komentar. Terus ikuti kabar terbaru Timnas Indonesia hanya di Enjoy Music Update Sport, tempat terbaik untuk mendapatkan update sepak bola nasional dan internasional secara cepat, menarik, dan terpercaya. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini kepada sesama pecinta sepak bola Indonesia agar tidak ketinggalan berita terbaru seputar perjuangan Garuda.